Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang merupakan kumpulan hadis-hadis Jawami Al-Kalim, yaitu hadis-hadis yang lafalnya singkat namun maknanya padat, yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang merupakan poros dari agama Islam. Barang siapa yang menguasai 42 hadis ini, niscaya dia memahami Islam secara global. Kita sampai pada hadis yang ke-15 tentang akhlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berbicara yang baik atau dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Saya ulangi, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, ucapkan yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, maka dia muliakan tamunya. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan tentang salah satu daripada amal-amal keimanan yang menambah keimanan seorang adalah dengan berakhlak yang mulia. Dan kita tahu bahwasanya di antara bentuk keimanan yang tinggi adalah akhlak yang mulia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Bahwasanya yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya, yang paling bagus akhlaknya, ya. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsinukum akhlaqa. Kata Nabi, orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat kelak adalah yang paling baik akhlaknya, ya. Rasulullah berkata, "Khairukum khairukum li ahlihi." Sebaik-baik kalian di sisi Allah yang terbaik bagi istrinya. Ya, banyak hal-hal yang menunjukkan hal seperti ini, bahwasanya akhlak merupakan salah satu bentuk praktek keimanan yang merupakan barometer keimanan seseorang. Di sini Rasulullah menjadikan barometer keimanan kepada Allah dan hari akhirat berkaitan dengan akhlak. Berkaitan dengan akhlak, masalah berbicara yang baik, atau memuliakan tamu, dan juga memuliakan tetangga, ya. Saya perhatikan di sini. Jadi di antara amalan keimanan, ya, sebenarnya lama membagi menjadi dua, seperti Ibn Rajab Al-Hambali dalam hadis ini berkaitan dengan hadis nomor 15, yaitu berkaitan dengan hak Allah. Berkaitan dengan hak-hak Allah, ya. Hak-hak Allah, dan dalam juga ada hak manusia dan juga hak sesama muslim. Yaitu berkata baik, ya, berkata baik, atau diam dari keburukan. Yang kedua yang berkaitan dengan hak sama muslim. Ini adalah tanda dari keimanan. Di antaranya adalah memuliakan tetangga, kemudian memuliakan tamu, memuliakan tamu. Rasulullah SAW membuka hadisnya dengan berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kepada Allah dan hari akhirat. Maka begini dan begini, ya.
Di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, digandengkannya beriman kepada Allah dan hari akhirat menunjukkan tentang pentingnya beriman kepada hari akhirat. Dan dalam Al-Qur'an ada sekitar 20 ya. 20 ayat Allah menggandengkan antara beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dzalika yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Inilah nasihat kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan ayat sekitar 20 ayat saya pernah kumpulkan, sekitar 20 ayat dalam Al-Qur'an menggandengkan antara beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini menunjukkan beriman kepada hari akhirat sangat penting. Kenapa? Karena kalau seorang beriman dari hari akhirat, dia mudah sekali beramal soleh dan mudah sekali meninggalkan kemaksiatan. Mudah sekali. Ketika dia beriman hari akhirat, bagi dia dunia itu ringan, bagi dunia itu tidak ada nilainya ya. Karena dia tahu akhirat segala-galanya. Dunia hanyalah sarana untuk mencapai akhirat. Dunia yang dia miliki dia gunakan untuk meraih akhirat setinggi-tingginya. Sehingga dia mudah untuk berinfak, sehingga dia mudah untuk berdonasi, dermawan dan yang lainnya. Ringan bagi dia, tidak merasa berat ketika dunia dia keluarkan untuk tabungannya di akhirat. Dan ini amalan-amalan ini ya di antaranya perlu ingat kepada hari akhirat. Ya. Karena misalnya kita bicara tentang memuliakan tetangga, memuliakan tamu, ini butuh biaya misalnya. Butuh biaya di antaranya memuliakan mereka dengan harta. Ini butuh iman kepada hari akhirat bahwasanya apa yang kita keluarkan untuk tangga kita, keluarkan untuk tamu kita, maka akan menjadi tabungan bagi kita di akhirat. Kemudian berkaitan dengan berkata baik dan diam dari keburukan, ini juga butuh iman kepada hari akhirat. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya ada hari pembalasan. Setiap ucapan yang dia ucapkan ada pembalasannya ya. Taib berkata yang baik ya. Berkata yang baik ada dua model. Dua model. Yang baik secara zatnya, yang kedua yang baik karena tujuannya. Yang baik secara zatnya banyak seperti nasihat, ya. Baca Quran, misalnya kata-kata yang baik ya, atau apa namanya berzikir. Ini semua kata-kata yang baik. Ya. Baca Quran dan lain-lain. Secara zatnya dia adalah perkataan yang baik. Ada yang baik karena tujuannya. Asalnya adalah perkataan biasa. Asalnya adalah perkataan yang mubah, perkataan yang mubah. Mubah maksudnya tidak dosa dan tidak berpahala dan tidak berdosa. Tetapi tujuannya baik. Ya. Contohnya apa? Contohnya ngobrol sama istri. Biasanya ngobrol apa, ngalur ngidul, ngobrol anak, ketawa ketiwi ya. Pahalanya enggak ada, ngobrol-ngobrol doang. Tapi karena tujuan kita untuk menyenangkan istri, biar dia tentram sama kita, biar kita merasa diperhatikan, dia merasa diperhatikan, maka dapat pahala. Ya. Sama, kita ketemu dengan ibu, kita ngobrol yang tidak ilmiah, tidak ada nilainya kalau dilihat daripada zat pembicaraan tersebut. Ngobrol ngalor ngidul, ngobrol sini, ngobrol rumah, ngobrol apa kayak makanan kayak enggak ada zat ibadahnya di situ. Tapi tatkala kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, menyenangkan hati orang tua, maka perkataan tersebut menjadi baik. Termasuk falyakul khairan, perkataan yang baik ya. Karena niat kita adalah menyenangkan orang ya. Oleh karena Nabi berkata, al-kalimatu thayyibatu shadaqah, kata-kata yang baik adalah sedekah. Bahkan bisa jadi suatu perkataan secara zatnya dusta, tapi tatkala niatnya baik menjadi baik. Seperti apa? Dibolehkan untuk berdusta lil islah. Ya. Dibolehkan la yahillul kadzib illa fi thalath. Tidak boleh dusta kecuali pada 3 perkara, di antaranya dusta untuk mendamaikan, ya. Ada orang bertengkar, kita dustanya damai. Dan yang dapat yang benar, dustanya benar-benar dusta, tidak apa-apa. Ya. Yang kedua, misalnya dusta untuk antara suami istri. Kita gombal pada istri gombal pada suami. Oh, kamu yang paling aku cintai, kamu ini. Biar dia semakin sayang, biar semakin harmonis. Boleh. Ya. Dan ini adalah perkataan yang asalnya kalau dilihat dari zatnya kebohongan. Tapi ketika ini kebohongan yang dibolehkan dan tujuannya adalah baik, maka dia berpahala. Perhatikan di sini ya. Ya. Jadi perkataan baik ada 2 model ya. Yang zatnya memang sudah baik, nasihat, ceramah, kita bacakan buku ulama ya, dan yang lainnya. Ini secara zatnya yang sudah baik. Yang kedua adalah secara zatnya dia adalah perkara yang mubah, tidak ada dosa, tidak ada pahala, tapi karena tujuannya baik maka dia bernilai baik. Demikian juga diam dari keburukan. Keburukan juga ada 2 model.
Ya, keburukan. Keburukan secara zatnya merupakan perkataan yang buruk. Keburukan secara tujuannya, ya. Ya, secara zatnya banyak, makian, cacian misalnya, makian, cacian, nyinyir, ya, ghibah, ya, namimah dan lain-lain banyak sekali ya. Merendahkan orang lain ya, merendahkan banyak sekali apalagi zaman medsos zaman sekarang. Secara tujuannya kata-kata baik ya, tetapi tujuannya buruk ya. Tujuannya buruk. Tujuannya buruk misalnya untuk membuat keributan di antara dua orang yang saling dekat, apakah suami istri ataukah misalnya dalam rangka untuk apakah pokoknya keburukan, niatnya buruk, kata-katanya bagus tapi ternyata di balik kata-kata itu ada niat yang buruk dan Allah Maha tahu daripada hal tersebut. Nah, kalau kita bagi kata-kata ternyata ada 3 ya. Kata-kata itu ada 3 ya. Ada kata baik, buruk, mubah. Mubah itu boleh. Tidak baik, tidak dosa, dan tidak berpahala. Kalau kita berkata baik, dapat pahala. Kalau kita berkata buruk, dapat dosa. Kalau mubah ya tadi, tidak berpahala dan tidak dosa. Ketika Nabi mengatakan, "Falyakul khairan aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ucapkanlah yang baik atau dia diam dari keburukan misalnya ya. Dari situ kita tahu ternyata kata-kata ada 3. Dan ini dalil bahwasanya seorang muslim sebelum berbicara dia harus mikir dulu. Kelaziman karena kita disuruh mikir baik atau tidak. Nabi yang bilang, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia ucapkan baik atau dia diam. Berarti kita harus mikir, ini saya mau ucapkan baik atau tidak. Biasakan diri kita. Banyak atau sebagian dari kita, saya tidak mengatakan mayoritas, tapi banyak di antara kita ngomong-ngomong aja, asal ngomong. Tidak dia pikirkan terlebih dahulu. Seorang mukmin tidak boleh demikian. Seorang mukmin harus cerdas apa yang dia ucapkan kepada temannya, apa yang dia ucapkan kepada istrinya, apa yang dia ucapkan kepada orang tuanya, apa yang diucapkan kepada anak buahnya, apa yang diucapkan kepada gurunya, apa yang diucapkan kepada muridnya, apa yang diucapkan kepada pasiennya. Dia mikir. Bukan apa yang terbetik di hati langsung dia ceplas-ceplos. Itu bukan ciri orang Islam. Orang ciri saya istrinya ceplas-ceplos. Enggak, orang Islam enggak begitu. Orang Islam mikir. Ente boleh ceplas-ceplos, saya mikir dulu. Ini manfaat atau tidak, baik atau tidak. Ya, tidak semua yang terbetik di hati kita langsung kita keluarkan. Ya, orang Islam tidak demikian. Nabi yang suruh ente mikir. Anda disuruh mikir, ini ada manfaat atau tidak. Dunia dan akhirat, suruh mikir ya. Sehingga ketika kita setiap mau ngomong mikir dulu, kita jadi jarang ngomong. Masalahnya kita seringnya ngomong tidak mikir, itu masalah. Nanti setelah timbul dampaknya baru kita mikir. Coba kalau kita mikir dulu, ya, mau ngomong sama orang tua mikir kata-kata. Ada yang mau kita ungkapkan, nanti orang tua saya sedih. Kita milih kata-kata yang kita kata-kata yang enak, yang orang tua tidak tersinggung. Ngomong sama istri, kita pandai berkata, menyusun kata, pandai kita merangkai kata, mau ucapkan kata kepada istri banyak. Tapi kita milih. Mana yang kira-kira istri kita senang, tidak, kita bisa menasihati tanpa dia membuat dia menangis. Mikir. Sama seorang istri kepada suami apalagi. Mikir, bukan apa yang terbetik dalam hatinya langsung ungkapkan, kamu begini, mikir dulu dong. Ya. Sebelum diungkapkan pada suami, apa yang kira-kira suami saya membuat tambah cinta kepada saya? Apakah saya ungkapkan gini, kemudian maslahat atau mudarat? Yang penting saya keluarkan, yang penting saya curhatkan, yang penting saya ungkapkan. Enggak, orang Islam enggak begitu, suruh mikir. Baik atau buruk ditimbang. Ini kaidah yang agung yang buat orang tidak banyak ngomong. Jadi masalah kita di dunia sekarang di zaman medsos yang orang hobi ngomong, hobi komentar, sedikit komentar. Apalagi gelisah setiap ada masalah pengen komentar supaya banyak follower ya, bikin klip tidak berhenti. Ya. Enggak peduli apa akibatnya di dunia maupun di akhirat. Ya, maka waspada seorang hebat bukan orang yang banyak omong ya, tapi seorang yang dia bisa
memperhatikan apa yang dia ucapkan, berdampak baik atau dampak buruk. Kalau itu baik silakan ucapkan. Ya. Lihat maslahat dan mudaratnya. Kalau itu buruk maka hendaknya dia diam. Ya, hendaknya dia diam. Oleh karenanya di sini kita tahu ibadah ada dua di sini. Ini ibadah, berkata baik ibadah. Diam juga ibadah, diam dari keburukan juga ibadah. Mana yang lebih afdal dari berkata, mana yang lebih ibadah yang lebih afdal? Berkata baik atau diam? Khilaf di kalangan para ulama. Mana yang lebih baik? Kita ini banyak omong atau banyak diam? Ya, maka khilaf di kalangan ulama. Sebenarnya berpendapat bahwasanya seandainya sama derajatnya antara ngomong atau tidak, lebih baik kau ngomong. Kenapa dengan ngomong kau beri maslahat kepada orang? Orang yang diam dia hanya maslahat untuk dirinya sendiri. Ini pendapat. Bahwasanya ngomong lebih baik daripada diam. Kalau ternyata nilainya sama. Kalau nilai diam lebih tinggi ya sudah jangan ngomong. Ini taruhlah nilainya sama. Saya ngomong oke, enggak ngomong juga oke. Mana pilih mana? Sebenarnya lama mengatakan pilih ngomong. Karena dengan kau ngomong kebaikan, kau akan mentransferkan kebaikan tersebut kepada orang lain. Beda kalau kau diam, maka untuk pribadimu sendiri. Pendapat yang lain mengatakan tidak. Ketika sama seimbang antara diam atau ngomong, lebih baik diam. Makanya diriwayatkan dari Luqman Al-Hakim, sebagian Ibnu Mubarak pernah ditanya tentang perkataan Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim pernah berkata, "In kana al-kalamu min fiddah, fas-sukutu min dhahab." Kalau seandainya berbicara itu dari perak, maka diam itu dari emas. Boleh saya katakan zaman sekarang kita lebih banyak perlu ibadah diam daripada ibadah ngomong. Di zaman penuh fitnah yang buat kita gatal untuk berkomentar, segera kita memainkan jari kita untuk mengetik apa yang ingin kita ngetik. Lebih baik kita banyak diam. Kita bisa komentar, bisa. Bisa, mungkin kita bisa rangkai kata-kata, kita bisa bikin viral, bisa. Kalau sengaja bisa aja. Tapi apakah kita cari? Cari perhatian orang. Diviralkan, semua orang biar kenal kita. Apa faedahnya? Kita mikir dong, mikir. Sekedar yang penting viral, yang penting rame, yang penting follower banyak, yang penting banyak penontonnya, ya, viewersnya banyak. Apa yang kita cari? Ya, mikir. Orang Islam disuruh mikir. Berkata baik, ya, atau diam. Dua-duanya merupakan ibadah. Tapi menakjubkan saya perkataan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Ketika dia berkhutbah kemudian dia diam. Maka dia pun menangis. Orang berkata, "Umar, kenapa kau tidak lanjutkan khutbahmu?" Ya. Dia mengatakan, "Al-kalamu fitnah." Perkataan itu fitnah, pembicaraan fitnah. Bisa memfitnah diri seorang. Ya. Dia ngomong dengan begitu indah, kemudian dia terfitnah dengan omongannya sendiri. Dia merasa dirinya hebat, terkena ujub dan yang lainnya. Dan itu mungkin terjadi. Ya. Dia merias perkataannya, dia menghiasi sehingga setiap dia ngomong, dia kagum dengan omongannya. Dia habis pertemuan tadi, Masya Allah, tadi saya ngomong luar biasa. Setan bisikan, "Bapak tadi ceramahnya mantap." Wah, udah. Atau "Bapak tadi nasihatnya luar biasa." Mengena ujub masuk dalam diri tanpa dia sadari, dia menyelamatkan orang, dia membakar dirinya sendiri. Waliyadzubillah ya. Waliyadzubillah. Maka seorang sampai dikatakan sebagian salaf, kalau kau menakjubkanmu, diammu, berbicaralah. Kalau kau kagum dengan bicaramu, diamlah. Ini semua kembali kepada apa? Menata hati. Menata hati. Ya, jadi ada perkataan baik ibadah, diam juga ibadah. Kita berusaha selalu dalam ibadah. Kalau kita berkata baik, ingat ada berkata baik secara zatnya ibadah, berkata baik tujuan juga adalah ibadah. Ya. Bahkan terkadang kita harus milih perkataan yang terbaik daripada yang baik. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Ya. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan perkataan yang terbaik. Ada perkataan yang baik-baik, pilih yang terbaik. Inna syaitana yanzagu bainahum. Sungguhnya syaitan mengadu-domba di antara kalian. Kalau kita lagi bicara sama kawan, pilih yang terbaik. Jangan saya menyinggung hatinya, jangan nyinyir. Jangan kita bangga, kita ceplos-ceplos, saya ceplos-ceplos. Enggak, Islam enggak begitu. Islam suruh Anda mikir. Jangan Anda bangga dengan kebahlulan Anda, ceplos-ceplos. Ceplos-ceplos itu enggak bagus. Ceplos-ceplos kalau pada tempatnya oke. Tapi kalau setiap hari, setiap saat ceplos-ceplos enggak bagus. Mikir dulu dong. Apa yang kita omongin baik atau tidak, mikir. Ya. Kecuali kalau Anda nggak punya otak. Kalau Anda punya otak, gunakan pikir. Betapa banyak orang terjerumus dalam kebinasaan gara-gara omongan. Betapa banyak di zaman sekarang orang menyesali apa yang dia ucapkan. Perkataan kalau masih kita pegang, milik kita. Kalau kita sudah lepaskan, bukan milik kita lagi. Sudah terlanjur terlepas. Akhirnya minta maaf lah, akhirnya inilah, akhirnya anulah. Selama masih kita pegang, masih dalam kuasa kita. Ketika sudah terlepas, sudah terlanjur tulis di Twitter, sudah terlanjur tulis di mana kek. Hati-hati ya. Seorang waspada dalam berucap.
Makanya tidaklah seorang sempurna imannya kecuali dia menjaga lisannya. Kecuali dia menjaga lisannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Bahwasanya la yastaqimu imanul abdi, iman seorang hamba tidak bisa istiqamah hatta yastaqima qalbuhu, sampai hatinya istiqamah, sampai qalbunya istiqamah. Wala yastaqimu qalbuhu, dan qalbunya tidak bisa istiqamah hatta yastaqima lisanu, sampai lisannya bisa istiqamah. Kalau Anda lihat orang ngomong barang ngomong itu hatinya enggak beres. Yang bilang siapa? Nabi SAW. Bukan saya yang bilang. Asal nyemprol, asal ngomong, asal rame, asal penting orang tertawa, asal orang berteriak-teriak, asal orang happy dengan dia. Ini orang enggak benar. Imannya enggak beres berarti. Imannya enggak beres. Orang bukan hanya dipuja sesaat. Hanya di banyak viewersnya, tapi lihat bagaimana di akhirat nanti ya, masalahnya demikian. Jadi seorang waspada, apalagi zaman sekarang, jangan asal ngomong. Seorang berpikir terlebih dahulu sebelum dia omongkan. Lihat itu omongan baik atau buruk atau mubah. Kalau mubah bolehlah. Kalau kita ada perkataan mubah, larikan kepada niat yang baik, sehingga yang mubah tadi berubah menjadi berpahala. Tatkala kita ngobrol sama istri, ngobrol sama orang tua, ngobrol sama kawan, kita perkataan kata yang mubah sehingga masukkan kegembiraan dalam hatinya, itu boleh niatnya. Niat kita untuk menyenangkan orang tersebut ya. Selama tidak bohong, selama bercandanya tidak bohong, dia insyaallah dapat pahala karena menyenangkan hati orang lain. Baik. Ini perkara yang merupakan dampak akhlak iman yang benar kepada Allah dan hari akhirat terlihat pada akhlak yang baik. Baik. Perkara berikutnya yang Nabi SAW sampaikan dalam hadis ini, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir", barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu ya. Subhanallah ya. Islam sangat sempurna. Bahkan memuliakan tetangga datang dalam Al-Qur'an ya. Wa jari dzil qurba wal jaril junubi wa sahibil jambi wa ibnis sabil ya. Allah menyuruh untuk berbuat baik kepada tetangga dekat ya. Tetangga jauh. Allah suruh berbuat baik dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an kitab agung, di dalamnya ada juga masalah adab. Adapun hadis-hadis tentang memuliakan tamu banyak sekali ya. Banyak sekali. Sampai tapi kita bisa bagi ya, memuliakan tetangga di antaranya secara umum kita bisa bagi menjadi dua, yaitu berbuat baik kepadanya. Yang kedua adalah tidak mengganggunya. Tidak mengganggunya. Baik. Berbuat baik kepadanya, bagaimana cara berbuat baik kepada tetangga? Tidak datang dalam syariat batasan tertentu, dan semua kaidah bahwasanya dalam kaidah jika tidak terdapat cara tertentu yang dianjurkan oleh Nabi atau syariat, maka kembali kepada urf. Nabi hanya mengatakan fal yukrim, muliakanlah. Fal yukrim artinya muliakanlah. Muliakanlah. Ya, maka semua yang secara urf dikatakan memuliakan, maka lakukanlah. Mencakup semua sikap yang menunjukkan pemuliaan. Menunjukkan pemuliaan. Kita hidup di zaman sekarang ini, apalagi mungkin di Jakarta, kita nggak kenal tetangga. Tetangga kita nggak kenal. Gimana kita memuliakan? Kenal aja enggak? Gimana kita memuliakan? Ya. Bahkan tetangga yang berdekatan, kadang kita tidak sapa, ya mungkin masing-masing sibuk. Dia keluar pagi, pulang sudah malam, kita kapan ketemunya? Hari Minggu masing-masing punya kesibukan, hari Sabtu punya kesibukan. Ya, kapan kita ingin menjalankan wasiat Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga? Harus menyengajakan diri. Ingat ini lahan ibadah, lahan kita dapat pahala. Allah buka pintu pahala banyak. Kita nggak tahu mana lahan pahala yang buat kita masuk surga. Kita berbakti sama orang tua adalah kita punya andil saham dalam berbakti kepada orang tua. Berbuat baik kepada istri kita lakukan, kita punya saham. Berbuat baik kepada anak yatim kita punya saham. Berbuat baik kepada fakir miskin punya saham. Berbuat baik kepada tetangga juga punya saham. Sampai Nabi SAW mengatakan, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Senantiasa Jibril mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga
Sampai aku menyangka bahwasanya akan turun ayat mengatakan tetangga adalah ahli waris. Saking Jibril sering ulang-ulang. Ini disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Suatu hari dia berkata, kalian bikin makanan, sudahkah kalian hal ahdaitumuhu li jarinal yahudi? Sudah kalian hadiahkan enggak kepada tetangga kita Yahudi? Kata keluarganya belum. Sampai ulang 3 kali. Sudah kalian berikan hadiah tersebut kepada tetangga kita Yahudi belum atau tidak? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Senantiasa Jibril beri wasiat kepadaku sampai aku menyangka dia akan turunkan ayat atau akan ayat dari Allah Subhanahu wa taala menyatakan tetangga adalah ahli waris. Sampai tetangga Yahudi pun kalau itu tetangga kita dia punya hak untuk kita berbuat baik kepadanya. Rasulullah SAW berkata kepada Abi Dzar, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha. Ya. Wahai Abu Dzar, kalau kau masak daging kaldu, ya perbanyak airnya. Bagi-bagi sama tetangga. Dagingnya enggak banyak, airnya diperbanyak ya. Yang penting ada kuah. Zaman dahulu apalagi kuah itu enak kalau dimakan pakai roti gandum ya. Meskipun mungkin dagingnya enggak banyak, tapi Rasulullah suruh ingat kepada tetangga. Rasulullah yang suruh, ya. Bagi sama tetangga. Bagi sama tetangga. Ini yang makanya terkadang kita pelit dalam hal ini. Rasulullah ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa beriman kepada Allah hari akhirat, harap pembalasan yang kau berikan pada tetangga itulah tabungan buatmu. Tabungan buatmu, kau keluar misal buat tetangga bikinkan kue 100.000, itu tabungan dalam bentuk memberi kesenangan bagi tetangga, kasih. Kita beli buah, kita kasih tetangga, kita kasih tetangga, kasih. Ini itu simpanan bagi kita di akhirat. Simpanan bagi kita di akhirat. Oleh karenanya di sini berbuat baik kepada tetangga banyak yang bisa kita lakukan yang merupakan bentuk pemuliaan kepadanya. Ya, contohnya misalnya kasih hadiah, makanan ya, apa kek, coklat kek, buah-buahan kek, terserah bebas. Kalau enggak kasih dia, kasih anak-anaknya, bentuk pemuliaan. Anaknya pasti dia sama bapaknya. Ayah saya dikasih tetangga tadi, Masya Allah. Dia kan pasti punya pengaruh. Ya, hadiah pasti punya pengaruh. Enggak mungkin orang itu kalau dikasih hadiah senang, meskipun dia orang kaya. Ya. Kata seorang penyair, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahumu fatalama sta'badal ihsanal al ihsanu. Berbuat baiklah kepada manusia, kau akan menawan hatinya. Betapa kuat perbuatan baik menawan hati seseorang. Kasih hadiah, makanan, minuman, kue dan yang lainnya. Misalnya senyum, ya, senyum kepadanya. Ya, lihat-lihat keperluannya, ya. Lihat-lihat kebutuhannya. Ya, kita punya tetangga ada yang susah, ada yang kaya, alhamdulillah. Lihat kebutuhannya, apa kebutuhannya, lihat kondisinya. Ya, tidak usah kita kemudian beri bantuan jauh-jauh sampai keluar kota, sampai keluar negeri, sampai keluar negeri. Tetangganya kita nggak perhatikan. Akhi, prioritasnya tetangga dekat kita. Ya, tapi beri bantuan sampai jauh-jauh, tetangga nggak pernah kita perhatikan. Ini di antara bentuk berbuat baik kepadanya. Tidak mengganggunya, ini juga di antara bentuk tidak mengganggunya dengan berbagai macam gangguan. Di antaranya Nabi SAW pernah bersabda, la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Kata para sahabat, man hada? Siapa? Man ya Rasulullah? Siapa orang ini Rasulullah? Khaba wa khasir, sungguh merugi. Kata Rasulullah SAW, man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hati-hati antum jangan mengganggu tetangga. Itu dosa besar. Karena Rasulullah mengatakan tidak beriman. Kalau ada ancaman tidak beriman, itu menunjukkan dia berdosa. Apalagi ada seperti tadi Nabi SAW tidak beriman sampai 3 kali. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Tidak sama kita mengganggu orang jauh dengan mengganggu tetangga. Hati-hati, ya. Suara-suara besar, mengganggu malam-malam kita ketuk-ketuk, bikin ribut sehingga tetangga tidak bisa tidur. Sebagian muter-muter sesuatu, muter radio, muter tape besar-besar, tetangga tidak bisa tidur. Kita teriak-teriak sampai tetangga dengar. Sampah kita buang baunya ke tetangga. Hati-hati, ya. Ini semua bentuk-bentuk mengganggu tetangga. Aroma yang tidak enak kita kirim ke tetangga, ya. Mengganggu ke tetangga. Anak kita dibiarin nakal ganggu tetangga, ya. Hati-hati, ya. Hati-hati mengganggu tetangga. Rasulullah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Ya, sampai 3 kali Rasulullah SAW sebutkan. Oleh karenanya berbuat dosa kepada tetangga tidak seperti orang jauh. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, masih lebih ringan berzina dengan 10 wanita bukan tetangga daripada berzina dengan istri tetangga. 10
wanita seorang berzina bukan istri tetangganya lebih mending, sama-sama dosa besar, tapi masih lebih ringan daripada berzina dengan satu orang istri tetangga. Makanya ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa-dosa besar, kata Nabi SAW, anta ja'alillahi niddan wa huwa khalaqak. Yang pertama, engkau mengambil tandingan bagi Allah padahal Allah yang ciptakan engkau. Allah ciptakan kau sendiri, kau nyembah Allah dan nyembah selain Allah. Yang kedua, antaktula waladak khasyata an ya'kula ma'ak. Kau bunuh anakmu karena kau takut dia ngambil rezekimu, takut makan bersamamu. Yang ketiga, antuzaniya halilata jarik. Kau berzina dengan istri tetanggamu. Kenapa dosanya menjadi sangat besar, bahkan 10 kali lipat daripada yang lainnya? Karena asalnya tetanggamu kau jaga, istrinya kau jaga, dia tidak pergi, dia keluar kota kau jaga istrinya, bukan malah kau ambil kesempatan dalam kesempitan. Harusnya dijaga istrinya, ada keperluannya dipenuhi. Ini malah mulai menggoda sampai berzina, mumpung suaminya enggak ada, berzina dengan tetangganya. Waspada ya. Maka bertetangga, kita hati-hati bertetangga, bukan berarti istri kita kemudian kita pamerkan di depan tetangga atau istri tetangga dipamerkan di depan kita. Namanya orang bisa saja jatuh hati-hati. Namanya iblis datang kapan saja. Ya, ketika suaminya tidak ada, kemudian seorang mulai menggoda istrinya, terjerumus dalam dosa sangat besar. Sama mencuri 10 orang masih lebih mending daripada mencuri dari tetangga. Ini menunjukkan berbuat buruk kepada tetangga, dosanya tidak seperti berbuat buruk kepada yang lainnya. Maka seorang waspada, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka cari pahala dengan berbuat baik kepada tetangga. Kita punya tetangga ada berapa? Ini mungkin enggak usah jauh-jauh. Ya kalau zaman dahulu para ulama mengatakan tetangga itu 40 rumah. Ada yang mengatakan 40 rumah ke depan, 40 ke kanan, 40 rumah kiri, 40 rumah belakang, itu sangat besar. Sekarang mengatakan tetangga adalah satu masjid dengan kita, satu musola dengan kita, tetangga kita. Dan meskipun tetangga kita banyak zaman sekarang, tapi ada tetangga-tetangga utama yang dekat-dekat, yang utama. Kita kasih kue. Bukan berharap kebaikan dari dia, enggak. Karena Nabi yang suruh. Itu kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Dengan berbuat baik kepada mereka, berbuat baik kepada diri kita sendiri. Ya. Hati-hati, ya. Demikian juga misalnya ini mohon maaf, seperti seorang tinggal di kompleks perumahan, kemudian parkir depan rumahnya, padahal itu bukan area parkirnya, sehingga banyak orang susah lewat. Ini ganggu tetangga sak kompleks. Satu kompleks tetangga diganggu. Jangan, akhi. Masukkan mobil. Kalau memang tidak ada area buat mobil, nggak usah beli mobil, beli motor aja ya. Karena ganggu tetangga, semua orang nggak bisa lewat. Ya. Hati-hati. Taib, ini di antara akhlak yang mulia. Barang siapa yang semakin memperhatikan hal ini, maka imannya semakin tinggi, bukti dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang terakhir memuliakan tamu. Nabi berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Falyukrim dhaifahu. Muliakan tamunya. Dan contoh yang nyata adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang memuliakan tamu yang Allah abadikan dalam surat Az-Zariyat, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun ya faraga ila ahlihi faja'a bi ajlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Tidakkah datang kepada engkau tentang kisah tamu-tamu Ibrahim, malaikat yang datang, ada yang mengatakan malaikat Jibril, malaikat Israfil, dan yang lainnya datang menjadi tamu-tamu asing. Datang dari jauh, ketuk pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nabi Ibrahim tahu jamu adalah tamu, dia tidak pernah kenal sebelumnya. Maka dia pun segera pulang pergi ke tempat sapi, kemudian dia sembelih sapinya, kemudian dia masak, kemudian dia hidangkan kepada tamunya. Bagaimana cara Ibrahim menjamu tamunya? Perhatikan, dia segera. Ini tamu, perhatikan yang menakjubkan, ini tamu dia tidak pernah kenal sebelumnya. Bukan tamu yang dia pernah kenal, tamu ini dia tidak pernah kenal sebelumnya. Makanya mengatakan salamun qaumun munkarun. Keselamatan, salam balik kepada kaum yang saya tidak kenal. Mungkar maksudnya tidak dikenal. Tahu-tahu datang ternyata bukan manusia, malaikat. Sebentar dia segera tidak ragu-ragu, ya tidak berharap tamunya pulang, tunggu kesempatan bagi dia cari pahala. Maka dia langsung nyembelih, ingat yang dia sembelih sapi, ijlin samin, sapi yang gemuk. Bukan ceplok telur ya. Bukan ceplok telur, bukan goreng tempe. Sapi gemuk dia sembelih. Kemudian dia panggang agar cepat masak. Kemudian dia hidangkan. Lihat bagaimana cara Nabi Ibrahim menghidangkan. Faqarrabahu ilaihim. Dia dekatkan. Biar tamunya tidak malu-malu. Kalau makan tinggal makan. Ya.
Tidak usah didekatkan. Faqarrabahu ilaihim. Didekatkan. Dan itu kebiasaan orang Arab sampai sekarang kalau kita makan sama orang Arab, dia potongin dan itu selalu kalau saya makan makanya enak kalau makan sama orang Arab dipotongin taruh depan kita, masya Allah, dipotongin taruh depan kita, masya Allah, kita sampai kenyang banget masih dipotongin lagi. Itu diantaranya mendekatkan makanan kepada sang tamu sehingga sang tamu tidak malu-malu untuk menghabiskannya. Makan ya. Faqarrabahu, dia dekatkan kepada mereka. Ala ta'kulun, kenapa kalian tidak makan? Ternyata mereka adalah malaikat. Oleh karena di antara keistimewaan Nabi SAW ketika Nabi didatangi oleh malaikat Jibril ketakutan, dia mengatakan ini pertama kali melihat malaikat Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad SAW ketakutan, dia berkata, laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir suatu menimpa keburukan kepadaku. Apa kata Khadijah? Khadijah enggak pakai dalil. Belum dia Rasulullah baru jadi rasul, baru jadi nabi. Tapi lihat dalil Khadijah adalah istiqra. Apa itu istiqra? Istiqra itu pengamatan secara umum sehingga menimbulkan satu kesimpulan. Bukan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Apa kata Khadijah? Ketika Nabi berkata, laqad khasyitu ala nafsi. Aku khawatir suatu keburukan menimpa diriku. Ada yang mengatakan Rasulullah takut dia gila, takut terkena penyakit. Apa kata Khadijah? Ya, kalla abshir, fawallahi abshir la yukhzikallahu abada. Wahai suamiku, tenanglah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Kenapa? Lihat Khadijah. Innaka la tasilur rahim, kau suka menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadits, kau senantiasa jujur. Wa tahmilul kalla, engkau selalu membantu orang yang susah. Wa taksibul ma'dum, ada orang enggak punya penghasilan kau kerja untuk dia. Ya, wa tu'inu 'ala nawabil haq, membantu orang yang kesusahan. Wa takrid dhaif, engkau memuliakan tamu. Kira, engkau memuliakan apa? Tamu. Khadijah berdalil dengan pengamatan beliau Khadijah radhiyallahu anha terhadap kejadian-kejadian manusia. Kalau ada orang suka memuliakan tamu, tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia ikhlas. Ya. Ini sifat Allah tidak akan buat dia terhina di dunia, apalagi di akhirat. Siapa yang bilang demikian? Khadijah. Apa dalilnya? Istiqra. Dia tidak ada dalil. Tidak pakai Al-Quran, tidak pakai Sunnah. Nabi baru saja. Sekarang Nabi baru dapat wahyu dari malaikat Jibril surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat Al-Alaq. Tapi Khadijah berdalil dengan kenyataan, pengamatan yang dia lihat, bahwasanya orang yang suka memuliakan tamu, di antaranya membantu orang lain yang memuliakan tamu, tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian ingin meninggalkan Mekah agar bisa beribadah dengan tenang di luar kota Mekah, dia tinggalkan hartanya. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang namanya Ibnu Dugunnah. Maka dia berkata, "Misluka la yakhruj wa la yukhraj." Seperti engkau wahai Abu Bakar tidak boleh keluar dari negerinya dan tidak boleh diusir dari negerinya. Sama, Ibnu Dugunnah mengatakan, "Innaka la tasilur rahim wa takrid." Engkau senantiasa menyambung silaturahim, berkata jujur bantu orang lain, engkau senantiasa memuliakan tamu. Orang seperti engkau tidak boleh diusir dari negerinya, ya. Sifatnya mirip seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-arwahu junudun mujannadah." Roh-roh itu diciptakan berpasang-pasangan, ya. Yang dermawan ketemu dengan dermawan, yang pelit ketemu dengan yang pelit. Jadi memuliakan tamu adalah ibadah, ya, ibadah yang mulia. Taib, apa hukum memuliakan tamu? Sebelum kita membahas hukum memuliakan tamu, kita harus tahu tamu yang dimaksud apa. Tamu ada dua. Yang pertama, tamu musafir. Tamu mukim. Kalau kita baca buku-buku fikih yang dimaksud dengan tamu, falyukrim dhaifahu, yang datang penekanan bahwasanya memuliakan tamu hukumnya wajib. Memuliakan tamu hukumnya wajib. Tamu ini hukumnya wajib 1 hari. Hari kedua sunnah, hari ketiga lebih sempurna, ya. Wajib hari pertama. Sunnah hari kedua. Sempurna hari ketiga hari. Hari ketiga. Hari keempat boleh suruh pulang. Hari keempat boleh suruh pulang. Karena masing-masing punya privasi. Syariat juga bukan memaksakan sesuatu yang di luar kemampuannya, ya. Tetapi tamu yang seperti ini musafir, ya, hari pertama wajib kita kita muliakan. Kita kalau dia mampir ke rumah, yang pertama kita belikan bertakalluf, kita bersungguh-sungguh, mungkin makan tidak seperti yang biasa kita makan.
Kita beli apakah yang menyenang. Hari kedua kita makan biasa, nggak ada masalah. Hari ketiga apalagi biasa. Hari keempat dia boleh beli sendiri. Dia boleh beli sendiri. Ini bicara tentang apa? Kalau kita lebih daripada itu pahala lebih banyak ya. Karena kondisi kita tidak semuanya kuat ya, tidak semuanya kuat. Ya saya bicara tidak usah jauh-jauh, saya bicara tentang diri saya sendiri ketika saya mahasiswa ada tamu, oke, sehari, 2 hari, sampai 2 minggu, sampai sebulan, terus terang saya berat. Saya ada istri, ada anak-anak, penghasilan saya terbatas, saya hanya mengharap dengan misalnya dari beasiswa dan lain, tamunya harus ngerti. Tapi kadang kita mau suruh pergi berat, dan dia juga tidak mengerti, harusnya dia juga keluarkan dananya untuk kita makan bareng. Ini syariat memandang hal ini. Maka syariat bikin peraturan 3 hari. Jadi daripada itu kau berhak untuk mengatakan maaf, coba cari yang lain. Boleh ya. Karena kita cuma 3 hari. Setelah itu silakan ya. Kita bisa dicari makan sendiri. Dan kita harus tahu ini, jangan kita maksudnya ngerepotin orang ya, kecuali orang tersebut mengatakan tenang, kamu tinggal sini sampai lama pun saya alhamdulillah ada rezeki ya, alhamdulillah. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Tidak semua orang seperti itu. Tapi ini kita bicara syariat seperti. Nah, tamu musafir inilah yang datang dalil-dalil. Kita wajib memuliakannya hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Makanya kalau ada kawan dari jauh, saya mau mampir ke rumahmu, ya sudah. Kita layani, alhamdulillah kalau kita punya tempat. Makanya kalau kita punya rezeki ya kita bikin rumah yang di situ ada ruangan untuk tamu, ada seperti saya pernah ke rumah salah seorang syekh, maka rumahnya, kemudian rumah sebelah kata dia bilang sudah kamu tidur di sini, tidak ada hubungannya dengan rumah saya, kamu mau keluar kunci sendiri dan silahkan ya. Masya Allah, dia sengaja buat untuk dhiyafah, untuk tamu kalau datang musafir dari jauh silakan tidur di rumahnya dan dia layani dan Masya Allah ya. Kalau kita punya rezeki kita boleh bikin. Kalau enggak ya kita silakan tidur di rumah kita seadanya, kita layani ya. Adapun tamu mukim, maka ini memuliakannya sunnah. Sebagaimana kita kasih beri makan kepada orang untuk menyenangkan hatinya, tapi tidak wajib. Tidak wajib ya. Tidak wajib. Artinya kalau orang datang ke rumah tidak wajib kita kasih makan. Meskipun dia datang jam makan. Kita bicara syariat ya. Bicara syariat tidak wajib kita semangat. Tapi kalau kita tahu akhlak yang mulia kasih makan, kita kasih makan. Ya, sama-sama kita makan. Tapi kalau dibilang hukumnya wajib enggak. Hukumnya wajib. Karena dia mungkin dia bisa makan di rumahnya. Ya, ada orang-orang yang tidak punya tempat, maka itu yang lebih utama untuk kita muliakan, untuk kita layani. Ya. Adapun yang punya rumah sendiri, kecuali kita tahu dia orang miskin ya kita bantu. Tapi kalau dia kita sama-sama kekurangan ya tidak harus kita sunnah ya, tapi tidak harus ya. Oleh karenanya ikhwan, kalau ada orang main di rumah kita, kesempatan bagi kita untuk cari pahala. Enggak usah pikir berapa uang kita keluar, insya Allah kalau kita ada rezeki, muliakan sampai seminggu 2 minggu terserah kita. Punya duit tidak ada masalah. Ya. Tapi syariat saya tidak bisa maksa. Masing-masing punya hati yang berbeda-beda. 3 hari paling tidak. Hari keempat kita boleh masing-masing ngurus diri sendiri ya. Kita bilang 3 hari kita nemani, hari keempat dia silakan cari makan sendiri. Tapi kalau kita punya rezeki, kesempatan bagi kita cari pahala, kesempatan. Kapan lagi kita dibukakan pintu kebaikan? Terkadang kita tuh malas buat kebaikan. Allah jebak kita pada suatu kondisi yang di situ kita harus mengeluarkan biaya untuk kita bisa berbuat baik ya. Terkadang seorang pelit, tahu-tahu ibunya dikasih sakit sehingga dia harus keluarkan biaya banyak. Tinggal dia tuluskan niatnya, maka dia dapat pahala sangat banyak. Kenapa? Karena dia keluarkan uang tersebut yang selama ini dia pelit, dia tahan-tahan. Allah bikin dia harus keluarin duit untuk pengobatan ibunya. Tinggal dia ikhlaskan niatnya, maka pahalanya luar biasa. Dijebak dalam kebaikan. Dijebak dalam kebaikan. Kita tahu ada tamu pengen di rumah kita, ya sudah kejebak, ya sudah silakan kita layani. Mumpung tamu yang dapat pahala, Rasulullah yang suruh. Tamu dari jauh kita layani dengan apalagi kerabat, apalagi yang lain. Baik, ini kira-kira ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 hal yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk akhlak mulia sebagai bukti seorang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian saja mungkin para dokter yang rahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita bertemu 2 pekan lagi dalam hadis-hadis Al-Arba'in Nawawiyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika.